Halo guys, selamat datang di channel gua di Layar Movie. Di video kali ini saya mau review sebuah film yang berjudul Aura 2018. Jadi film ini menceritakan kengerian yang dialami sepasang suami istri ketika menemukan alat fotografi berlian di rumah baru mereka, alias rumah tempat peninggalan pamannya. Oke, bagaimanakah kengeriannya? Kita langsung saja ke pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang aba-aba bersama seorang bocil. Kemudian aba tersebut mengikatnya pada sebuah kursi dan memotret-motret bocil tersebut menggunakan sebuah kamera. Kemudian scene beralih kepada seorang pria yang bernama Mitch dan istrinya bernama Diane. Terlihat Mitch dan istrinya akan menempati sebuah rumah bekas peninggalan pamannya yang bernama Alex. Kemudian mereka masuk ke rumah tersebut dan melihat-lihat di dalam. Dian merasa sedikit aneh melihat foto pamannya Mit yang bernama Alex, karena si Alex kampret ini udah meninggoy. Kemudian mereka pergi ke mobil akan memindahkan barang-barang. Namun pada saat Dian akan mengangkat barang, Mit melarangnya. Yang biar AA aja tuh, kamu kan lagi hamil. Karena rasa perhatian dari suaminya yang membuat Dian semakin jatuh cinta pada suaminya yang tampan ini. Ketika beres-beres selesai, Mit yang sok nyali pergi ke basement dan ia menemukan kotak yang ia kira isinya harta karun. Namun setelah dibuka, isinya cuma kertas yang bertulisan Kid dan sebuah kamera, bukan kamera Canon ya, tapi kamera bernama Kirlian. Kemudian Mit dikagetkan ketika istrinya tiba-tiba jatuh di lantai saat membawa penghangat nasi bermerek Miyako. Mit langsung mengangkat sang istri yang sedang terjatuh. Pada malam hari, Mit ditelepon ibunya. Ia bersama istrinya disuruh pergi dari rumah tersebut karena rumah tersebut banyak hantunya. Tapi si Mit yang keras kepala berkata, saya mau tetap tinggal di sini karena gue nggak mau buang-buang duit gue buat sewa apartemen, Mak. Saat sesi teleponan selesai, kemudian Mit menemui istrinya. Ia menceritakan kepada istrinya tentang kamera yang ia temukan tadi di basement. Mit menceritakan kamera itu bernama Kirlian dan itu yang digunakan pamannya dulu untuk menangkap aura seseorang. Ya seperti di scene awal tadi ya, ketika si paman memotret seorang bocil. Kemudian Mit mengambil kamera tersebut dan ia mau menunjukkan kepada istrinya. Namun karena istrinya sudah tidur, ia membukanya sendiri. Lalu ia menemukan foto dirinya ketika masih remaja dan foto adiknya yang terlihat aneh ketika masih bocil. Ternyata bocil yang difoto si Abah di scene awal tadi adalah adiknya Mit yang bernama Karen. Keesokan paginya, Mit menemui ibunya dan ia menanyakan kepada ibunya apa yang terjadi pada paman Alex. Kenapa dia sampai meninggal. Si ibu yang gak tahu harus berkata apa, ia pun membongkar rahasia kecilnya kepada anaknya ini. Ia pun menjawab, kakakmu trauma karena ulah pamanmu yang bermain-main dengan kamera Kirlian. Dan seketika ia pun mati pada saat itu. Setelah sesi berbincang-bincang selesai, kemudian si Mit pun kembali mengecek kamera yang ia temukan kemarin. Sambil ditemani istrinya, ia pun menunjukkan hasil foto yang burik dari kamera tersebut, yang membuat istrinya bertanya, yang siapa ini dan apa yang ada di sekelilingnya? Itu adik gue. Dan itu semacam aura, entahlah bodoh amat. Karena ia masih ragu dengan kesaktian kamera ini, ia pun menyuruh istrinya berpose untuk dipotret. Dengan pose ala-ala model, sang istri pun siap untuk difoto. Cekrik. Setelah ia melihat hasilnya, si Mit kaget karena melihat aura istrinya yang berwarna merah muda dan berkata, lah kok hasilnya serem yang? Namun sang istri malah senyum dan mengira itu aura bayinya. Namun si Smith masih penasaran dengan buku yang ia temukan bersama kamera yang berjudul Rahasia Fotografi Kirlian karya Ada di Fair. Dan ia mulai searching di Mbah Google tentang Ada di Fair. Dan Mbah Google pun menyebutkan bahwa Ada di Fair adalah seorang pembaca tarot, pemanggil arwah, dan penyesuaian cakra. Yang jelas bukan cakra yang ada di film-film Naruto ya.
Pada keesokan paginya, si Imit pun menemui ada di Fair atau biasa dijuluki si Mbah. Si Imit pun langsung memberitahu maksud kedatangannya kepada si Mbah. Ia berkata, "Mbah, tolong ramal hidup gua, apa yang akan terjadi ke depannya." Si Mbah langsung menunjukkan sebuah kartu tarot dan Mit disuruh pilih salah satu. "Ini Mbah," kata si Smith. Setelah dibuka, "Loh, kok ngeri Mbah?" "Kamu jangan khawatir, ini hanya sebuah simbol," ujar si Mbah. Dan si Mbah menyuruh Mit mengocok sisanya. Kemudian si Mbah mengambil kartu paling atas dan membukanya. Setelah melihat kartu tersebut, si Mbah langsung terdiam dan bertanya, "Apakah kamu baru saja kehilangan anggota keluarga?" tanya si Mbah. Dan Mit pun berpura-pura menjawab, "Iya, kakek saya, iya, innalillahi karena kanker," kata si Mit. Namun saat si Mbah menanyakan namanya, si Mit langsung terdiam dan terbata-bata. Dan si Mbah marah dan berkata, "Nak, kalau kamu mau main-main, mending pulang aja. Jangan buang waktu saya di sini. Kamu kesini sebenarnya bukan untuk ramalan tarot, melainkan ingin mengetahui lebih banyak tentang pamanmu. Dan apa yang ada di saku jaketmu, engkau mau menunjukkannya kepadaku," ujar si Mbah. "Loh, kok tahu?" kata si Mit. Lalu Mit menunjukkan foto Karen kepada si Mbah. Dan si Mbah bertanya, "Siapa gadis ini?" "Ini adikku yang bernama Karen." "Apa ini diambil dari kamera Kirlian?" "Iya, benar, oleh pamanku." Setelah mendengar kata paman, si Mbah pun langsung terdiam. "Apakah pamanmu bernama Alexander?" "Ya, betul." "Tahu dari mana kau?" "Hah?" kata si Mit. Kemudian si Mbah memberitahu Mit bahwa Alexander adalah teman lamanya. Ia adalah orang satu-satunya yang menggunakan fotografi Kirlian saat semua orang mengira itu cuma mainan. Kemudian si Mbah bertanya lagi, "Di mana adikmu sekarang?" Dan Mitch menjawab, "Adikku berada di rumah sakit jiwa dekat pantai. Ia sudah beberapa tahun lama di sana. Setelah foto ini diambil, sepertinya adikku trauma gara-gara pamanku." Kemudian si Mbah menjawab, "Itu bukan karena pamanmu. Mungkin dia masih berada di sana." Yang membuat si Mitch keheranan dan seolah si Mbah menyembunyikan sesuatu. Kemudian si Mbah meminta si Mit untuk membawa adiknya ke depan kamera Kirlian dan si Mbah akan menolongnya. Lalu si Mbah menanyakan kepada Mit kapan foto itu diambil. Apa maksudnya si Mbah ini? Dan Mit menjawab, "Tanggal 9 November. Kemudian scene beralih di mana si Mit akan membawa adiknya kabur dari penjara tanpa sepengetahuan ibunya. Terlihat si adik hanya terdiam seperti orang linglung. Namun ketika Mit mau membawa Karen pergi, tiba-tiba mobil mogok dengan sendirinya. Dan anehnya ketika si Karen menatap si Mit, gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba mobil menyala. Aneh sekali bukan? Setelah sampai di rumah, Mit pun diomeli oleh istrinya karena membawa adiknya ke rumah. Dan istrinya berkata, "Dia dikurung di sana karena butuh penanganan khusus. Lo malah membawanya ke sini, tolol." Dan istrinya pun pergi dari ruangan tersebut. Dan Mit gak tinggal diam, ia lalu menyusul istrinya yang berada di luar dan meninggalkan Karen di dalam. Namun pada saat Mit kembali, ia terkejut melihat kamera Kirlian sudah rusak dan tergeletak di tanah. Dan Mit langsung terdiam dan keheranan. Kemudian kita beralih kepada si Mbah yang mengeluarkan sebuah buku, entah buku pantun atau buku puisi. Kemudian ia membacanya. Oktober, November. Si Mbah langsung merenung dan terdiam setelah membaca buku tersebut. Kita beralih lagi kepada si Mit yang lagi bobok bareng bersama istrinya. Sambil melihat-lihat sebuah buku, ia pun terkejut dan terdiam ketika melihat gambar seram yang dilukis adiknya pada buku tersebut. Pada malam hari, si Mit tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia kemudian sok nyali pergi keluar untuk mengecek adiknya. Sambil membawa sebuah senter, ia menyusuri ruangan demi ruangan. Namun setelah ia tiba di ruang tamu, ia melihat adiknya diselubungi selimut di sofa sambil bergerak-gerak. Untuk membuat penonton tegang,
Kemudian si Imit memberanikan diri mendekati sofa tersebut dengan gaya slow-mo-nya. Pelan-pelan dia mendekati sofa tersebut. Namun setelah dibuka, "Woi, kok hilang anjing?" Tiba-tiba nggak ada orang di selimut tersebut. Namun saat Mit berbalik, "Oh my god!" Tiba-tiba adiknya muncul dari belakang yang membuat si Mit kaget dan terbangun. Ternyata itu hanya mimpi buruk si Mit. Namun saat Mit mau menyalakan lampu, ia dikagetkan adiknya yang secara tiba-tiba berada di kamarnya. Kalau gue jadi Mit, udah gue gaplok nih adik. Yang membuat sang istri pun ikut terbangun. Kemudian Mit memegang adiknya untuk memastikan kalau dia bukan setan. Pada keesokan paginya, si Mit dan istrinya berencana akan membawa adiknya pergi entah kemana. Namun niat itu diurungkan si Imit setelah terjadi keanehan yang terjadi di rumah tersebut. Apakah itu? Ternyata kamera Kirlian yang rusak kemarin tiba-tiba kembali utuh dengan sendirinya, yang membuat si Imit gak percaya pada keanehan tersebut. Emang sih bener kamera itu rusak kemarin. Kemudian si Imit bergegas memotret adiknya di depan kamera yang sudah utuh. Terlihat si adik seperti orang ketakutan setelah dipoto. Kemudian Mit akan memberikan hasil foto tersebut kepada si Mbah dan meninggalkan istrinya bersama adiknya. Setelah sampai di rumah si Mbah, ia menunjukkan foto tersebut kepada si Mbah dan menanyakan bagaimana kondisi adiknya sekarang. Setelah melihat foto tersebut, si Mbah kemudian menjelaskan bahwa adiknya dirasuki iblis yang bersemayam di dalam tubuhnya. Kemudian si Mit kembali bertanya, "Katamu adikku bisa ditolong?" Dan si Mbah menjawab, "Aku hanya bisa mencobanya saja." Kemudian scene beralih kepada Dien dan Karen yang berada di rumah. Terlihat Dien sedang kaling dengan mertuanya. Namun Dien dikagetkan ketika si Karen menjatuhkan sebuah botol dan menunjuk ke arah bawah Dien. Dan seketika Dien pun kaget setengah mati melihat anunya mengeluarkan darah. Ya kalian pasti tahu ya. Yang membuat handphonenya jatuh dan pecah. Kemudian scene beralih lagi kepada Mit dan si Mbah. Dan Mit menceritakan keanehan-keanehan yang terjadi sejak adiknya berada di rumah tersebut. Dan si Mbah menjelaskan bahwa iblis tersebut dipenuhi dengan dendam. Dia mampu menciptakan halusinasi dalam diri seseorang. Ya contohnya kamera yang rusak kemarin. Setelah selesai dengan si Mbah, Mit pun pulang menemui istrinya. Terlihat si istri masih trauma dengan kejadian tadi siang, tetapi ia nggak mau memberitahu suaminya. Kemudian Mit menjelaskan kepada istrinya, "Makhluk ini hanya mau menakuti kita, tetapi ia tidak nyata. Dan kamu jangan takut lagi, Aa ada di sini." Pada keesokan harinya, Dien pun dikagetkan dengan kedatangan si Mbah yang mau menolong Karen. Kemudian si Mbah dipersilakan masuk ke rumah tersebut sambil ditemani si Mit. Sebelum memulai ritualnya, si Mbah menyampaikan beberapa aturan kepada si Mit, yaitu pada saat bergandengan tangan, apapun yang kau dengar dan kau lihat, jangan pernah melepaskan tanganmu sebelum kuperintahkan. Karena menjaga kontak dengan iblis ini membutuhkan cakra yang sangat besar. Jika terlalu cepat memutuskan kontak akan berbahaya bagi kita semua. Dan istrimu tidak boleh datang ke basement ini selama prosesnya. Dan si Imit hanya mengiya-iyakannya. Lalu si Imit membawa adiknya ke basement. Dan si Mbah menyuruh si Imit mengikat adiknya menggunakan tali pada sebuah kursi untuk berjaga-jaga jikalau adiknya mengamuk. Kayak QB aja ya. Kemudian si Imit dan si Mbah memegang tangan Karen dan ritual pun dimulai sambil si Mbah membacakan sebuah mantra yang berbunyi, Karen Alan Walker, aku mau berbicara dengan Karen Alan Walker. Dan si Mbah pun menyebut kata tersebut berulang-ulang. Dan si Karen hanya berkata, Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Dia terus menyakitiku dan gak mau membiarkan aku pergi. Kemudian si setan yang berada di dalam tubuh Karen pun berkata, dia gak mau berbicara dengan siapapun. Dia gak mau mendengarkan kalian semua. Si Mbah kesakitan dan komunikasinya pun terputus, yang membuat si Mbah langsung terdiam. Si Mbah yang gak mau menyerah, ia pun bersama si Mit akan mencobanya lagi. Kemudian ritual pun dimulai. Si Mbah menggunakan mantra yang tadi, yang ia sebut berulang-ulang.
Terlihat si Mit khawatir dengan keadaan adiknya yang udah mulai dirasuki si setan. Kemudian Tin juga memperlihatkan Dian yang sedang ketakutan di luar ketika setan tersebut berbicara dengannya melalui sebuah radio yang menjelek-jelekan suaminya. Kita beralih lagi kepada si Mbah dan Mit. Ketika si Mbah dan Karen udah terhubung, si Mbah memberitahu Karen bahwa Mit bersamanya dan dia juga mau menolongmu. Namun si Karen tetap gak mau memaafkan si kakak yang telah meninggalkannya pada saat itu. Dan ia mengira semua yang terjadi padanya karena kesalahan si Mit. Karena si iblis yang muak dan kelakuan si Mbah, ia kemudian menyemburkan napas yang berbau busuk kepada si Mbah, yang membuat si Mbah langsung sesak dada ketika menghirup aroma tersebut. Karena si Mbah yang udah kehabisan cakra, ia pun beristirahat sejenak sembari mengumpulkan cakranya dan menyuruh Mit untuk mengecek keadaan istrinya di luar. Namun si Mit melihat foto di dalam buku Kirlian. Kemudian si Mit menyimpan foto tersebut. Foto siapakah itu? Terlihat Dian yang masih trauma pada kejadian tadi dan ia menangis sambil berkata kepada suaminya, kapan ini semua akan berakhir? Kemudian sang suami pun berkata kepada istrinya, "Yang kamu harus sabar ya, ini semua hanya ujian." Namun si istri yang belum puas dengan penjelasan suaminya, ia pun masuk ke dalam basement tersebut, yang membuat si Mbah marah karena si Mit telah melanggar aturan dasarnya. Kemudian si Mbah kembali menegaskan kepada si Mit bahwa dia harus mematuhi aturan dasarnya, karena jika tidak, sesuatu yang kita tidak duga bisa saja terjadi. Kemudian Mit menanyakan kepada si Mbah tentang foto yang ia temukan di dalam buku Kirlian. Ternyata itu foto si Mbah beberapa tahun yang lalu ketika ia mulai datang ke rumah tersebut. Dan disinilah terungkap bahwa awal mula kedatangan iblis ini adalah karena kelakuan paman dan si Mbah yang melakukan ritual pemanggil arwah di rumah tersebut, yang membuat si iblis pun muncul dan menempati jiwa muda untuk dirasuki. Ya, seperti jiwa Karen. Terlihat si Mbah mengungkapkan semua penyesalannya kepada si Mit, karena si Mbah dan pamanlah yang menyebabkan Karen tersiksa selama ini. Dan si Mbah berjanji bahwa ia akan berusaha menolong Karen dan menebus semua kesalahannya. Terlihat si iblis masih merasuki jiwa Karen dan berkata kepada si Mbah, "Engkau akan gagal dan engkau akan mati." Karena si Mbah udah muak dengan si iblis, ia pun melakukan ritual itu lagi. Namun kali ini si Mbah mengikatkan tali pada leher Karen dan si Mit disuruh memegang tali tersebut. Suasana pun dibuat tegang oleh lampu yang berkedip-kedip. Bagaikan terkena genjutsu, Mit berhalusinasi bahwa yang ia lihat bukan Karen, melainkan ibunya. Kemudian iblis yang menyerupai ibunya Mit ini terus mencaci maki si Mit. Dan si Mbah hanya berkata, "Jangan dengarkan dia, Mit, tetaplah fokus." Lalu sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Kemudian iblis pun keluar dari tubuh Karen yang membuat Karen sampai pingsan. Mit yang khawatir akan keselamatan adiknya, lalu ia berusaha membangunkan adiknya yang lagi pingsan. Terlihat Karen pun sadar dari pingsannya dan ia udah kembali seperti semula. Apakah emang benar udah sembuh? Kemudian si Mit memastikannya dengan cara memotretnya menggunakan kamera Kirlian. Dan hasilnya pun membaik dan iblis itu pun udah pergi dari tubuh Karen. Kemudian si Mit mengecek keadaan si Mbah karena dari tadi si Mbah diam terus. Namun setelah dicek, ternyata si Mbah udah meninggal dunia. Dan senyum pun terlihat di muka Mit karena melihat adiknya sekarang udah sembuh. Namun si Mit kembali terdiam setelah melihat foto yang ia tadi ambil menggunakan kamera Kirlian. Apakah iblis tersebut berpindah ke jiwa istrinya? Ya, kalau pengen tahu kalian tanya sutradaranya. Dan film pun selesai. Oke guys, demikianlah review dari film Aura 2018. Semoga kalian suka ya dengar aku bercerita. Jadi film ini menceritakan sepasang suami istri yang bernama Dian dan Mit yang menemukan alat fotografi Kirlian di rumah bekas peninggalan pamannya Mit, di mana alat tersebut yang dulunya digunakan si paman pada keponakannya, yaitu Karen alias adiknya Mit. Yang tanpa disadari si paman telah melepaskan kejahatan kuno yang merasuki jiwa Karen.
Kemudian datanglah si Mbah sebagai penyelamat yang membantu si Karen dalam menghalau iblis tersebut. Karena si Mbah dan pamanlah yang menyebabkan itu semua terjadi. Cuma itu sih, simpel dan jelas. Jika menurut kalian penjelasan gue kurang, gue saranin kalian tonton deh film aslinya. Dijamin bakal seru dan bikin merinding. Dan sampai bertemu lagi di next video.